Di ruang konferensi besar, 6 orang duduk mengitari meja bundar. Aura kompetisi pun terasa kuat. Kini, selain owner, ada juga sponsor utama proyek yaitu Ibu Celeste yang memegang kunci pencairan dana. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita finalisasi proses tender proyek gedung baru. Kami butuh lebih dari sekedar harga terbaik. Kami butuh partner yang kuat. Dan saya pastikan investasi kami kembali dengan cepat. Siapa yang lambat, ya terima akibatnya. Tender telah didistribusikan lengkap dengan spesifikasi yang mengacu pada SNI dan ACE standar. Apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Berdasarkan standar spesifikasi disebutkan bahwa dibutuhkan beton K300. Dari kami sendiri, kami ingin menawarkan beton K350 dengan metode self-compacting concrete untuk mempercepat pengecoran kolom dan shear wall. Sepanjang slam test sesuai ASTM C1611 dan compressive strength memenuhi di hari ke-28. Mungkin kami bisa pertimbangkan. Baik, Pak. Lebih cepat lebih bagus. Tapi kami ingin bukti, bukan teori. Mana rekam jejak Anda yang pakai SCC di proyek lain? Saya ingin mengangkat side issue. Daerah kita berada di daerah tanah lunak dengan kemungkinan settlement besar. Saya ingin menawarkan pondasi borpel dengan diameter 600 mm dengan kedalaman minimal 20 meter. Dan kami memakai tremie pipe untuk pengecoran bawah air. Apakah Anda sudah menghitung faktor keamanan terhadap negative friction? Sudah? Faktor keamanan 3.0 dengan standar value existing sudah. Bisa dijamin tidak menggunakan differential settlement pada proyek Anda dan 2 tahun operasi? Dalam teknik sipil, tidak ada tanpa resiko. Tapi dari kami akan meminimalisir hal tersebut sampai dengan 95%. Kami menawarkan penggunaan BIM level 3 dengan clash detection otomatis. Semua tabrakan antar struktur MEP dan arsitektur akan terdeteksi sebelum satu paku dipasang. Apa platform BIM Anda? Revit, Tekla, atau Navisworks? Kami integrasi Revit untuk arsitektur dan struktur, Tekla untuk steelwork, dan Navisworks untuk koordinasi MEP. Bagus di atas kertas. Tapi saya ingin jaminan tidak molor akibat koordinasi software. Kami punya in-house BIM team, bukan outsource. Presentasi antar kontraktor pun selesai. Kini saatnya untuk mereka adu argumen. Harga terendah bukan segalanya. Saya lebih pilih proyek yang tahan 30 tahun. Tapi ROI saya dihitung tahunan. Keterlambatan sebulan artinya kerugian ratusan juta. Secara angka, kontraktor Ibu Dewita paling murah, kontraktor Pak Garland paling cepat metode, dan kontraktor Pak Nawa paling advance teknologi. Begini, Pak. Precast kami sudah terbukti. Deviasi antar kolom di proyek kami sebelumnya hanya kurang lebih 3 mm. Kami pakai metode quality control, double check di pabrik dan lapangan. Dan tentunya ini akan memaksimalkan proyek kita nanti. Tapi kondisi lapangan kita tidak cocok dengan fabrikasi masif. Kondisi lapangan tidak cocok dan scan access terbatas. Jangan samakan proyek rawa dengan proyek kota. Tanpa BIM, proyek ini akan penuh rework. Semua kelas antara saluran air dan balok beton akan ketahuan setelah fondasi sudah jadi. Apa Anda mau demolisi? Semua yang bicara efisiensi. Tapi saya butuh bukti, bukan janji mulut. Semua orang bicara. Siapa yang mau benar-benar bertanggung jawab kalau proyek ini molor? Semua kandidat bersaing untuk mempertahankan argumennya. Sebagai pemilik tender, owner berhak untuk menentukan siapa pemenangnya. Setelah sekian lama mereka berbisik-bisik antara owner dan sponsor, akhirnya mereka menentukan siapa pemenangnya. Keputusan final. Pemenang tender, kontraktor Ibu Dewita. Kami tidak akan mengecewakan. Kualitas dan kecepatan akan kami buktikan. Saya harap tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan, jangan harap baik.
Dengan ketegangan yang masih belum surut, ruang rapat pun perlahan kosong. Semua orang tahu, dalam dunia proyek, tak ada kemenangan yang abadi. Hanya hasil akhir yang berbicara.